Binihmatihi tatimus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah sore hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita jadikan untuk setiap pertemuannya ya bahan introspeksi bagi kita semua, sebagaimana yang telah disampaikan bahwa menjadi orang yang bertakwa yang harus kita lakukan, satu diantaranya adalah muhasabah. Muhasabah itu adalah introspeksi terhadap diri kita masing-masing. Tidaklah salah kalau satu waktu ya, kemudian kita bercermin, ngaca sambil direnungkan. Nah, apakah dengan mata ini kita akan masuk ke dalam surga? Ataukah justru dengan mata ini kita akan masuk ke dalam neraka? Dengan mulut ini ya, apakah kita akan mendapatkan keridhaan Allah? Atau justru dengan mulut ini kita akan mendapatkan kebencian daripada Allah? Apakah dengan tangan ini ya, dengan kaki ini kita akan menggapai apa yang telah dijanjikan oleh Allah? Ataukah justru sebaliknya, dengan tangan dan kaki ini malah kita celaka di kehidupan yang akan datang? Nah, itu salah satu cara kita introspeksi terhadap diri kita masing-masing. Makanya di dalam ayatnya kan Allah menyatakan ya, alam naj'al, naon tadi? Alam naj'al lahu ainain kan? Alam naj'al ainain, bukankah kami telah menjadikan bagi kamu dua mata, walisana wa syafatain, lisan dan dua bibir. Nah, itu teh sekali lagi ya, kita jadikan sebagai bahan introspeksi bagi diri kita. Apakah dengan kedua mata kita ini akan menghantarkan keselamatan? Apakah dengan lisan dan dua bibir ini kita akan mendapatkan keuntungan dan sebagainya ya. Nah, makanya ini yang pertama yang perlu kita syukuri, bahwa alhamdulillah kita menempatkan, memposisikan ya semua itu insya Allah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, kita harus terus ya, dan kiranya patut untuk senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah, karena Allah masih memberikan berbagai macam kemudahan, terutama bagi kita yang untuk bisa dan dapat melaksanakan berbagai macam ketaatan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tadi nama contohnya levelnya orang rada jauhnya, mau aci maung deh nyamang adanya. Nah, cukup. Nah, jadi tos kabarali teh can ke Bali bade. Nah, kebetulan kemarin ada tugas ke sana ya. Nah, itu teh luar biasa lah, bahan tadabur, bahan tafakur, bahkan introspeksi bagi kita. Rek ibadah teh meuni hesena teh lain cariosnya laras kan gitu. Rek neangan orang ngalaksanakeun salat teh mentis ya, lamun can jam salapan makan gitu ya. Ya teh teu bisa kan gitu. Dari mana aya masjid gini teh aya masjid ya. Nah, jadi di mana-mana hampir di semua tempat tidak tidak apa namanya teh? Tidak menyediakan ya, tidak menyediakan tempat ibadah yang layak. Aya eta ge nya. Aduh, eta teh leutikna luar biasa. Hari anu datang rombongan, kan mau mungkin. Ya. Nah, jadi tadi dikatakan bahwa alhamdulillah kita di sini ya, terutama khususnya itu Allah berikan berbagai macam kemudahan untuk melaksanakan ibadah. Nah, di samping gitu kan Allah memberikan berbagai macam kemudahan ya, barijeng murah deh, bahkan gratisnya.
Terus teu kudu mayar asal daek. Nah, kemari ngobrol-ngobrol kan jeung gaid nantinya orang Hindu asli yang itu. Dalam satu hari saja, ya mereka kan namanya itu persembahyang, itu harus menyediakan mana teh? Sesajen. Itu teh tiap hari ya memakan biaya sampai 70.000. Keur nu kitu hungkul eta keur sasajen ya setiap hari eta teh. Nah, kenapa? Karena kata mereka kalau tidak ya menyediakan sesajen itu, nah maka eta patung-patung nanti keur maranehna mah katingalina teh aramek gitu. Padahal cukup mah biasa-biasa kan itunya. Ya, tapi bagi mereka kalau tidak disediakan sesajen, ya patung-patung yang ada di depan-depan rumah mereka itu, wah, marahnya luar biasa. Kan seperti itu, ya. Sehari kali sebulan itu sabaraha. Jadi kata mereka 1 bulan 1,5 juta untuk sesajen saja. Terlebih ketika hari raya bagi mereka, galungannya atau napi kuningan, ya, atau hari nyepi. Eta teh 3,5 juta wae mah kudu keluar, ya, untuk menyediakan ya sesajen seperti itu, ya. Nah, jadi maksud itu? Nah, ini yang patut kita syukuri, ya. Kita beribadah itu dengan modal yang sangat murah. Kita beribadah bahkan tidak memakai modal, gratisnya. Tadu kaku gratisnya berenannya jadi loba jalma nu embung ibadah. Ya. Tapi kan kalau kita pikir-pikir, luar biasa lah. Ketika kita tinggal di tempat kita sendiri ini, ya, Allah begitu memuliakan kita. Allah begitu menyayangi kita. Sehingga Allah gampangkan, Allah mudahkan. Silakan, ya. Rek di mana wae ge kan gitu. Nah, kita beribadah, kita akan mendapatkan tempatnya. Tapi di ditu mah aduh subhanallah lah, ya. Jadi lamun dicarioskeun mah tong hayang kan gitu. Ya. Nah, tapi kalaupun ada yang mau ya silakan saja. Kita ambil berbagai macam pelajaran yang ada. Arek naon sih kali itu teh kalau karek maksiat? Ya mungkin di pikiran kita kan terbayangnya apa? Lamun ka Bali rek naon sih? Iya, di pantai ayana saha. Ya. Nah, itulah makanya kalau kita ya berangkat ke sana, luruskan jarum hati kita ya bahwa ya kita ke sana itu hanya untuk tadabur lah, hanya untuk tafakur, hanya untuk memikirkan ya atau hanya untuk merenungkan. Insya Allah itu Allah tutup. Lepas kali itu ternyata kerti rame-rame nyaya hiji dua kan gitu ya. Nah, sebagaimana kata Buya Hamka ya, ketika ada yang yang menanya, wahai Buya, nah kami pergi ke Mekah ya ke daerah Arab dan Timur Tengah. Apa bedanya ya dengan negara-negara lain? Nah, ternyata di sana pun ya itu kita dapati perempuan-perempuan yang tidak baik. Dan seperti itu ya. Nah, apa jawaban Buya Hamka? Kata Buya Hamka, nah kalau memang yang menjadi tujuan engkau itu untuk melihat itu kan gitu, maka Allah akan bukakan. Jadi anu katingalina teh eta gitu. Sekalipun itu di Timur Tengah. Nah, ketika kami, kata Buya Hamka itu ya, pergi ke Amerika dengan niat ya yang pasti gitu, bukan untuk hal-hal yang lain, hal-hal yang negatif. Nah, ternyata Allah tutup. Tidak satu kali pun kami melihat ya itu penyebab-penyebab yang akan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. Nah, itu luar biasa ya. Nah, makanya sekali lagi mungkin ini adalah sekilas infonya. Jadi upami badai kali itu ya silakan lah, tapi luruskan jarum hati kita ya. Hanya mungkin tadi untuk tadabur kan ya, untuk tafakur kan ya, untuk merenungkan hal-hal yang perlu kita pikirkan. Insya Allah itu Allah akan menjaga kita, Allah akan ya menutup
mata kita dari berbagai macam ya mungkin yang akan menyebabkan keterjerumusan kita ya ke dalam kemaksiatan. Nah jadi itu sebagai apa istilahnya tahadus binikmah ya. Di samping kita terus introspeksi ya terhadap diri kita masing-masing, jadikan alat-alat yang ada pada tubuh kita ini ya, panca indera yang ada pada tubuh kita ini itu sebagai bahan introspeksi, bahkan ya kalau bisa jadikan sebagai perantara sampainya diri kita pada keselamatan, bukan hanya di dunia tapi nanti di akhirat kelak ya. Apakah dengan mata ini gitu kan Allah akan ridho, apakah dengan mata ini justru Allah akan benci kita, apakah dengan mulut ini ya Allah akan menyelamatkan hidup kita, ataukah justru dengan mulut ini kita celaka ya. Nah itu ya rekan-rekan. Nah sekali lagi ini sebagai bahan tahadus binikmah bagi kita ya, karena Allah masih memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Baik, pada kesempatan kali ini kita bahas ya tentang hamba yang diridhoi. Nah mudah-mudahan dengan maksud dan tujuan yang sama, bukan hanya orang lain yang akan mendapatkan ridho daripada Allah, termasuk kita semua mudah-mudahan menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun sampainya pada derajat yang menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah, sudah barang tentu harus ada ya berbagai macam pengorbanan gitu kan dalam diri kita masing-masing. Nah, sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang pertama ada hadis diriwayatkan dari Robi'ah bin Malik al-Aslami. Pada satu ketika Rasulullah ini memberikan kesempatan selebar-lebarnya kepada para sahabatnya ya, itu untuk bertanya, untuk meminta, itu dengan kalimat sa, kata Nabi. Wahai para sahabatku, silakan siapa yang mau bertanya, bertanya sekarang. Siapa yang mau meminta, maka meminta sekarang. Nah, kita bayangkan untuk masa kita sekarang, coba. Sing lamun ayeuna Rasul aya di payunan urang lah, ya. Jadi Rasul itu ada di hadapan kita. Kemudian Nabi itu memberikan kesempatan kepada kita. Siapa yang mau bertanya, silakan bertanya. Siapa yang mau meminta, silakan meminta. Cing urang bade nyuhung ke naon. Ya Rasulna aya ya di payunan urang ya. Saur Nabi teh sok nu menta, nu nanya. Urang rek menta naon jeung urang rek nanya naon. Pas kabayang can. Pantes bae nyung ke naon. Iya Rasul di payunan urang gitu. Kalau kita bayangkan Nabi teh ada di hadapan kita. Kiranya apa yang akan kita pinta? Ngarulang nih. Ya, so mau minta apa? Lawan, atuh minta mah bebas. Nyongga lawan sing, ih Rasul teh aya di payeuneun urang. Mau meminta apa? Nah inilah makanya perlunya kita introspeksi terhadap diri kita, ya. Hari rek menta nu hade-hade urang nage ngan gitu meureun nya. Gengsi. Ngalah sok bebas ini mah. Rasul ada di hadapan kita, kemudian memberikan kesempatan selebar-lebarnya ya untuk meminta, untuk bertanya. Nah, kiranya kita akan meminta apa? Kiranya kita akan bertanya apa? Kan orang temerenya didamel di etsa sigana mah ya Rasulullah pangdoakeun etsa teh sing langkung majeng sigana meureun kitu teh. Paminta urang mah nya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada mungkin gitu. Ya. Nah, ternyata pada masa Rasul dengan para sahabatnya pun ketika beliau memberikan kesempatan yang ya selebar-lebarnya, itu dimanfaatkan sekali.
Aya nu nyungkeun ieu, nu nyungkeun itu, nyungkeun ieu, ya. Nah, tapi ada satu di antaranya, ya, beliau ini memiliki pandangan jauh ke depan. Ya. Sangat jauh kan itu pandangannya itu. Yaitu yang bernama Robi'ah bin Malik al-Aslami ini. Jadi ketika dipersilakan oleh Nabi, silakan meminta, silakan bertanya. Nah, kata Robi'ah bin Malik al-Aslami ini, beliau nyatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya. Kan ini pandangan jauh ke depan. Ya Rasulullah, aku meminta kepadamu, ya jadikan aku sebagai orang yang bisa menyertai engkau di surga. So, ada tidak di antaranya orang-orang yang hadir pada saat itu meminta dengan permintaan yang sama seperti ini? Ternyata tidak ada. Ya, itu hanya Robi'ah bin Malik al-Aslami yang meminta kepada Nabi, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku hanya meminta kepadamu, jadikan aku sebagai orang yang bisa menyertai engkau di surga. Ya. Nah, inilah sebagai bukti bahwa hidup bareng bersama Nabi ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya. Nah, makanya sing punten, aya teu cita-cita dina diri urang yen urang ge hoyong sareng-sareng Nabi. Aya teu? Harus ada. Ya. Ini dibuktikan oleh sahabat Robi'ah bin Malik al-Aslami ini, bahwa hidup bareng dengan Nabi itu nikmatnya luar biasa di dunia itu. Nah, makanya beliau tidak ingin, ya, kalaulah sampai berpisah dengan Nabi. Dan pada akhirnya yang beliau pinta kepada Nabi, ya Rasul, jadikan aku sebagai orang yang bisa menemani engkau di surga. Tuh, keur majeng Nabi di surga, nikmatna meureunannya luar biasa. Ya. Nah, kemudian kata Nabi apa? Faqala au ghairu dzalik. Saur Nabi teh, masih ada yang lain yang akan kau pinta. Saur Rabi'ah, faqultu huwa dzaka. Beliau katakan, hanya itu saja ya Rasul. Tidak ada permintaan yang lain. Ya, aku hanya meminta biar bisa jadi bareng dengan engkau nanti di surga. Qala, maka saur Nabi, kata Nabi, fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ini sampai mengulang-ulang saja ya. Nah, ini sering kan disampaikan. Kata Nabi kepada Robi'ah, wahai Robi'ah, kalaulah memang yang menjadi keinginan engkau itu seperti itu, engkau ingin terus bareng bersamaku nanti, terutama di surga, maka tolonglah aku atas dirimu. Nah, ini kan yang perlu digaris bawah itu ya. Tolonglah aku atas dirimu. Nah, jadi sekali lagi, Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada para sahabatnya ataupun umumnya pada umatnya itu cukup berpangku tangan saja. Ari anjeun meuni riweuh-riweuh teuing, ari anjeun meuni sieun-sieun teuing, kan gitunya. Keun wengkelah di akhirat mah kumakaula we gitu. Nyaho-nyaho anjeun geus di surga we gitu. Nabi ngajarkeun gitu teh. Kan tidak ya? Jadi jangan takut, jangan khawatir. Kalian yang nanti di akhirat tahu-tahu sudah di surga. Ternyata tidak. Justru kata Nabi, kalau engkau benar ingin bareng denganku nanti di surga, fa'inni ala nafsika. Coba ya, apa yang bisa kamu buktikan dari diri kamu, sehingga aku akan menjamin bahwa kamu akan masuk ke dalam surga, bahkan bisa bareng dengan aku. Kan gitu, eta ajaran Nabi. Ya. Jadi tong dipercanten, upami aya nu ngajarkeun riweuh-riweuh teuing kudu salat, riweuh-riweuh teuing kudu itu jeung ieu.
Kenelah, dijamin ke di akhirat tuh dibaka diselamatkan ku kami kan. Tong apa? Tong dipercaya. Ya. Nabinya ya Nabi sendiri itu mengajarkannya seperti itu. Coba buktikan ya apa yang ada pada diri kamu. Nah, sehingga nanti aku akan menjamin kamu masuk ke dalam surga. Bahkan bisa bareng denganku nanti di sana. Nah, kata Nabi itu adalah bikasratis sujud. Dengan cara apa? Memperbanyak sujud. Ya. Yuk sasarangannya ada tadi kan ini adalah sebagai bahan introspeksi, bahan evaluasi ya. Nah, sudah sejauh mana nih ketaatan, keimanan kita, ketakwaan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua harus dibuktikan. Kalaulah memang kita menjadi manusia-manusia yang mencintai nabinya, nah maka bagaimana ya upaya dan cara kita agar kita dicintai oleh nabi kita. Nah, ternyata ini coba ya perbanyak oleh kalian untuk melaksanakan sujud. Bikasrati sujud, perbanyak sujud. Itu yang akan menghantarkan kamu wahai Robi'ah menjadi manusia yang masuk ke dalam surga dan bareng denganku nanti di surga. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, sebagaimana yang sering disampaikan ya, awas sujud ini jadikan sebagai identitas bagi kita. Ya. Agar apa? Agar kita benar-benar dikenal sebagai umat Nabi Muhammad. Makanya dari kemarin kan ya disampaikan tidak hanya cukup mencintai, tapi kita harus sampai dicintai. Nah, bagaimana Nabi itu akan tahunya, akan kenal kepada kita bahwa kita ini adalah sebagai umatnya? Sedangkan kita dengan Nabi ini beda bangsa, beda bahasa, beda suku, ya, ras dan sebagainya. Tos kabayang deh. Kurang teh jauh-jauh dongkapnya kapaina Nabi. Ya Rasulullah, abdi teh umat salira. Saya ini umat engkau ya Rasul. So, kabayang teh Nabi bakal apaleut moal ka urang. Ya. Yang kita ini adalah sebagai umatnya. Nah, kalau kita tidak punya identitas, nah maka sampai kapanpun Nabi tidak akan pernah mengenal kita bahwa kita sebagai umatnya. Nah, satu diantaranya itu adalah dengan cara apa? Memperbanyak sujud. Dengan sujud inilah ya menjadi perantara kita dikenal oleh Nabi bahwa kita adalah sebagai umatnya. Sok, sing seueur sujud ya. Nanti banyak keistimewaan, keutamaan ketika kita menjadi orang yang pandai bersujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di keterangan yang kedua bahkan Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, "Ya Ali, wahai Ali, ahabbul ibad ilallah, hamba yang paling diridhoi oleh Allah, abdun sajidun, adalah hamba yang bersujud." Tuh, emang langsung pengakuan dari Nabi. Hamba yang paling dicintai oleh Allah, hamba yang paling diridhoi oleh Allah, abdun sajidun, adalah hamba yang bersujud. Makanya kata Nabi, perbanyak sujud. Perbanyak sujud. Biar menjadi penghantar kita dicintai oleh Allah. Biar menjadi perantara kita dicintai atau diutamakan oleh Allah. Ini dalil ya. Ahabbul ibad ilallah abdun sajidun. Hamba yang paling diridhoi oleh Allah adalah hamba yang bersujud.
Yaqulu fi sujudihi, yang ketika sujudnya ia mengucapkan, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tos saya nusok ngadoa ya atau saja di samping doa-doa sujud yang sudah biasa ya. Nah, jadi ke depan kita upayakan nih ketika kita bersujud membaca doa sujud, ikuti dengan doa ini. Karena ini merupakan anjuran daripada Nabi. Boleh ketika kita sujud berdoa dengan doa yang lain, boleh. Ya. Nah, ini keterangannya. Doanya apa? Rabbi inni dzalamtu nafsi. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Faghfirli dzanbi, maka ampunilah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ya, coba punten ayeuna sujud, doa sujud unggul atau napi sok ngadoa? Sok tara doa sujud unggul tang kemah tambihan ya, tambihan. Nah, biar ya ada apa ya lah, ada lebihnya kan gitu. Ketika kita membaca doa sujud yang biasa, nah, maka ikuti dengan doa-doa yang lain yang sudah barang tentu yang disyariatkan oleh Nabi. Dan ini yang diajarkan kepada ahli ya. Ada juga kan doa-doa yang diajarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Itu pun mangga diamalkan ya. Nah, karena ternyata keuntungannya luar biasa. Kita akan termasuk sebagai apa? Ahabbul ibad. Ya, hamba yang paling diridhoi oleh Allah, hamba yang paling dicintai oleh Allah. Nah, doanya ini, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aya patarosan lamun ngadoa ku bahasa Sunda kenging henteu. Urang teh ngadoanya dina sujud tapi ku bahasa Sunda kenging teh. Kenging teh. Kita asa teh asa saha. Halo. Sampai walor dah sana jumahan lah. Kenging teh dina sujud urang ngadoa nganggo bahasa Sunda. Da teu apa Arabna teh kan itu. Ya. Nah, maka ada sebagian ulama yang lebih berihtiyat ya. Kalaupun mau berdoa ketika kita sujud, silakan memakai doa selain daripada doa sujud, tapi doa-doa yang disyariatkan. Nah, makanya maksud kita itu adalah ya ditulis, silakan dihafalkan, nanti diamalkan ketika kita sujud. Mu ieu we lah. Ya hiji-hiji. Robbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Seperti itu ya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kurma berat 3 we teh kudu nambahan ngapalkeun eta mah anu peryogi mangga ya. Kalaupun tidak ya mungkin mudah-mudahan jadi pengetahuan. Ya, mungkin di satu saat kita membutuhkan ini ya. Di save-nya mau pamitiasa langsung diapalkeun. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kenapa? Karena kemanfaatannya luar biasa. Kita akan dijadikan sebagai hamba yang paling diridhoi oleh Allah. Kalaupun jadi pertanyaan, siapa orangnya yang tidak mau diridhoi oleh Allah? Mau kita diridhoi oleh Allah? Mau pasti, ya. Moal aya di antawisna ambung abdi mah. Moal, ya. Pasti semua kita ingin menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah. Nah, makanya
Nah, sekali lagi lah kita tingkatkan kan gitu kemauan dalam diri kita untuk terus mengupgrade-nya keadaan diri kita masing-masing, ya. Nah, itu hal yang akan menghantarkan kita menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian sekarang masuk, ya, pembahasan yang ketiga adalah tentang keutamaan orang yang bersujud. Pertama nih, orang sujud dengan benar. Berarti sujud kudu benar. Emang aya sujud nu teu bener? Aya teh sujud nu teu bener? Sing, ieu mah kedah aya ruang model nya. Sanu kersa kapayun. Sok. Oh, mihara rese. Ayo, gede. Tina rukuh lah. Nah, kenapa? Karena kita takut, ya. Kata Nabi apa? Orang yang maling dalam sholatnya adalah orang yang tidak sempurna ruku dan sujudnya. Oh, berarti sujud jeung ruku teh kudu sampurna. Ya. Nah, ini banyak masalah. Ada orang yang ruku teh puntennya. Ruku teh seperti ini. So, gitu ke? Nah, kieu. Aya teh nu kieu? Aya? Bener teh ruku kieu? Cek manehna mah bener. Hijinya. Bagi pelakunya pasti bener. Nah, sudah kebiasa. Terus aya teh ruku anu yeuna kahana pisan. Nah, tunggu pisan. Aya nu kieu? Aya keneh. Nu ka hiji aya, nu kadua aya. Aya bener nggak ruku seperti ini? Jadi catatan, ya. Bener teh keur anu migawena. Kan ari cek anu teu migawe kieu mah cantang tuh bener. Leres ya, 2, 3, sok ruku. Ini memang dina lutut, tapi kepalanya naik ke atas. Aya teh nu ruku kieu, punten. Ngadongak. Tah gitu. Aya keneh. Anu eueuh namanya. Ya. Nah, betul nggak ruku seperti ini? Tuh, sudah 3 ya. Aya teh nu rukuna kieu tah punten nya. Masakanna tungkul pisan. Ieu mah lempeng, tapi masakanna kieu tah. Cing saha nu ruku kieu? Aya teh di dieu. Aya? Nah, benar nggak ruku seperti ini? Tuh, 4 pertanyaan, ya. Nah, itu dalam masalah ruku. Kalaulah tadi yang 4 tadi jadi pertanyaan, anu bener nu kumaha atuh? Ya, kenapa? Karena kita takut kalau ruku yang kita lakukan tidak sesuai dengan ruku yang Nabi lakukan. Nah, makanya itulah adanya hadis-hadis itu, ya, sampai para sahabat memotret rukunya Nabi itu seperti ini. Nah, Nabi itu ruku itu meluruskan tulang punggung dengan kepalanya. Jadi kepala ini lurus dengan tulang punggungnya. Sok, berarti lurusnya kumaha? Itu kan sesuai dengan tumaninah masing-masing, betul nggak? Yang tidak boleh itu tadi seperti tadi, ya. Nah, jadi kepala ini adalah rata dengan punggung, ya, atau tulang punggung. Kemudian, nih, si tangan ini jangan di mana saja diletakkannya. Nah, ketika ada orang yang diberitahu seperti ini, itu kalakah marik nyarekan. Bisa cenah anu ruku sahanya sing salira, atuh cenah nu ruku urangnya nu ruku urang cenah naon bet meuni kan gitu, ya. Riweuh-riweuh teuing cenah kumaha abdi we atuh. Untung teu kumaha aingnya. Kumaha abdi sok cing lah kumaha kamu we kan. Nah, jadi upayakan si tangan bagaikan binatang buas mencengkram. Kumaha tah? Nah, berarti si lutut teh di kumaha? Ya, tangan itu bagaikan binatang buas mencengkram. Berarti kan kieu nya. Nah, begitulah, ya. Nah, ini ruku yang kata Rasulullah itu ruku yang sempurna. Karena apa? Ada ketumaninahan. Pertama ini, ya. Kemudian 2 sujud. Cing sujud kumaha? Kela tina ruku nya sami Allah cing sami Allah. Sami Allah liman hamidah. Ini ya, berdiri. I'tidal namanya. I'tidal itu berarti berdiri dengan tegak. Awasnya
kan kita aya nu kieu teh punten ya Pantis sami Allahu liman hamidah di dieu keneh ya Allah bari jeung kokoren bari jeung kokoronana awas ya. Jadi i'tidal namanya itu ada sami Allahu liman hamidah, berarti berdiri dengan tegak. Jangan sampai tulang punggung masih bongkok ya, itu langsung turun ke bawah untuk sujud. Jangan. Nah, jadi berdiri saja dengan tegak. Sami Allahu liman hamidah. Ini pandangan tetap ke tempat sujud. Ya. Kenapa? Karena sedikit lirikan saja itu pun merupakan pencurian dalam sholat. Awasnya. Kan aya nih orang teh keur salat teh kieu aya nu ngaliwat kieu teh penasaran ieu teh masuk aya penasaran ya teh saha cenah nu datang tapi kan ka urang apa saha nu datang ya jangan ya mata ke tempat sujud diperlihatkan atau dipeuremkeun ditempokeun atau dipeuremkeun ngaleres ya nah itu baru salat Allah bari perem nih kan. Awas ya mata mah harus tetap diperlihatkan. Jadi jangan sampai perem. Alasanna naon cenah? Perem teh ngalah leuwih husu. Leresnya teh. Tapi make pisan gitu teh. Jadi husu pisan nya kaboboan teh. Soalna ruku, sing ruku. Sujud. Sujud. Nih, turunnya teup. Kayak heup lah tadi. Turunnya sujud cobi, punten. Tos gitu. Nah gitu. Lutut dulu tangan dulu. Lutut dulu tangan dulu. Aya lutut aya tangan. Nya. Sabab diantarana aya anu. Nah, turun ketika turun dari i'tidal ke sujud teh aya nu kieu heula. Aya nu kieu teh. Karek ka dieu nya. Nah. Aya kita yang mana? Lutut heula, kemudian tangan. Awasnya. Nah ini tertibnya lutut, kemudian tangan. Nu kabayang mah lamun sirah heula. Nah ini ya, sok cing sujudna. Nah sujud, cing kumaha nu sujud ge? Abdi sujud ge. Kieu teh sujudna. Sujud itu yang sempurna adalah 7 tulang harus kena ke tempat sujud. Etang 7 tulang nu mana wae? Cing 7 tulang nu mana wae? Ya. 7 tulang teh kening dan hidung. Awas, kening dan hidung harus kena ke tempat sujud. Jadi tarang jeung irung. Tah itu teh harus kena ke tempat sujud. Kena teh ieu. Kudu ditong. Kena? Kena. Dah. Ini 1 dihitung 1. 2 dan 3 yang mana? Telapak tangan. Awas tong macem-macemnya samacem we. Nah, mana samacem deh? Nah, ini diratakan. Ya. Nah, seperti inilah. Diratakan. Jadi ulah dipereupkeun. Mereup. Ulah dipereupkeun. Ulah kieu eta. Kieu eta. Tah. Aya teh nu sujudna kieu di dieu. Aya. Nah, kali ini mah robinya. Nah, ya harus kena. Kenapa? Karena tulang ini harus kena ke tempat sujud. 2, 3. Kanan kiri harus sama. Ya. 4, 5 mana? Lutut. 4, 5 lutut. Ya mah pastinya pasti kena tuh. Nah, udah kabayang lamun teu kena sok geura cobian. Ya. Nah, ini berapa? 4 dan 5. 6 dan 7? 6 dan 7 adalah jari-jari kaki, ya. Itu upayakan sampai dilipat dan jari-jarinya menghadap ke kiblat. Awas. Aya teh nu kieu hungkul, punten. Tangtungkeun. Aya nu kieu hungkul? Aya di dia aya teu. Aya teu nu ngangkat. Ayanya nu ngangkat ayanya. Aya teu nu kikieuan. Makanya gitu. Ya cenah usah atuh eta olahraga aya tempatna, makanya olahraga mangkewe. Tong dina salat.
Ya, jadi ini jangan sampai digerak-gerakkeun kieu. Aya eta teh. Ya. Nah, lamun kieu terus nepikeun ka kolot na kitu we salatna teh. Keun bae lagi nongengna antepkeun we. Ya. Nah, ini coba tolong nah, kemudian ditutup atau dibuka? Nah, ada yang ditutup, ada yang dibuka. Dua-duanya mau dipakai silakan. Ya. Ditutup teh kita dirapatkan, ada yang dibuka. Ini yang terpenting adalah ini. Sikut diangkat, jangan sampai kena ke tulang rusuk. Ya. Kan aya nu rukuna kieu, nu sujudna kieu aya. Nah, jadi si tulang sikutnya ini kena ke tulang rusuk. Buka we lebar-lebar, ya. Terlebih ketika sendiri. Ekor berjamaah mah tong maksakeun nepikeun ka batur neangan tempat. Dok kieu teuing toh, ya. Nah, jangan, ya. Nah, yang terpenting itu adalah tumaninah. Tumaninah bagi diri kita dan tumaninah bagi orang lain. Nah, ini sujud. Ya. Nah, kemudiannya diajar lah tos ngomong. Nah, sujud. Oke lah, duduk di antara dua sujud namanya. Nah, eta we heula sujud. Nah, seperti itu kiranya, ya. Nah, kenapa kita harus hati-hati? Kata Nabi, sejelek-jelek maling itu adalah orang yang maling dalam sholatnya. Yang mana? Yang tidak sempurna ruku dan sujudnya. Nah, termasuk orang yang tergesa-gesa. Ya, itu sempurna ruku jeung sujudnya. Anu gancang. Suka bayang dah atuh rukuna gancang banyak. Bakal sempurna moal. Nah, itu yang Nabi peringatkan, ya. Bahkan Nabi ancam kan itu. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, nah mulai sekarang lah ya, sedikit demi sedikit. Nah, kenapa? Karena kalau kita sebagai pelakunya kemudian belum pas dengan keterangan yang ada, lebar. Ya. Jadi cek Sunda mah kumaha cenah? Capek gawe juga pake. Ya, urang tos di tos riweuhna kan itu tos capekna, tapi teu kapake. Ya. Nah, makanya di sini orang sujud dengan benar, nu tadi teh berarti ya tata caranya harus diperhatikan. Akan merasakan manfaat luar biasa dari kedekatan dengan Allah. Tuh. Dai terusuh mah pasti. Ya, hati ini akan hadir sehingga merasakan akan kebesaran Allah. Ya, kedekatan dengan Allah, terutama dalam hal dikabulkannya doa-doa yang dipanjatkan. Makanya tadi ketika sujud silakan perbanyak doa. Doana naon we? Ya, terutama tadi yang disyariatkan. Ya. Termasuk doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu silakan dibaca. Ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Tanu tos gaduh putranya budak teh hayang gitu teh. Jadi orang yang senantiasa mendirikan sholat. Kemudian kita baca Robbi ja'alni muqimas sholat, ya. Ya Allah, jadikan aku, ya, sebagai orang yang mendirikan sholat. Wa min zuriyati, dan dari anak keturunan. Ta eta sok, ya. Karena tidak ada doa yang paling ya lebih gitu kan memungkinkan diijabah oleh Allah, dan tidak ada keadaan hamba itu lebih dekat dengan Allah kecuali ketika sedang bersujud. Perbanyak, ya, perbanyak gitu. Kan sok sanaos gitu kan, ayeuna urang can loba pangabutuh. Da can seueur pangabutuhna. Tanapi teh can garaduh pangabutuh. Nah, lamun teu seueurnya komo gitu kan, urang teh kan ya mau apa hoyong we gitu nya, ya, gaduh murang kali ya punya anak keturunan, menjadi investasi bagi kita, ya, terutama setelah kita tiada. Nah, itu yang pertama, keutamaan orang yang bersujud, doa-doanya akan diijabah oleh Allah. Kemudian yang kedua, sujud adalah momen penting ketika seorang hamba menghambakan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Ya, kita sepakati bahwa tidak ada tempat, tidak ada waktu ya yang lebih mendekatkan seorang hamba dengan Robnya kecuali hamba itu sedang bersujud.
Cobi itu, ya. Kemudian yang ketiga, ketika seseorang sujud, ia mengakui kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Artinya apa? Maha suci Robku yang maha tinggi. Tuh kan orang kekerdina posisi numpang rendah-rendahnya, ya. Bahkan kepala kita yang begitu dihormati itu kita letakkan di tempat yang paling rendah. Betul ya? Nah, itu tiada lain bahwa kita ini sedang mengakui kebesaran dan kemuliaan Allah, bahwa kita sebagai hambanya tidak ada apa-apanya, ya. Nah, maka kalau kita semua bisa memaknainya akan makna daripada sujud ini, moal aya gitu presiden anu sombong moalnya. Presiden sarombong tuh. Ya, modenannya. Nah, ketika jadi seorang yang ya memiliki status dan kedudukan, itu bisa jadi. Tapi kalau bisa memaknai makna daripada sujud ini, ternyata ya siapapun kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Sujud urantenya sambil membaca apa? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, maha suci ya Robku yang maha tinggi. Kemudian yang keempat, ketika seseorang bersujud dengan penuh ketundukan, Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk meminta apa saja yang dibutuhkan. Cok orang manfaatkan sekali lagi ya, bahwa ketika kita sujud itulah ya dimana waktu Allah gitu kan dekat dengan kita. Dan orang yang sedang sujud itu adalah waktu di mana dirinya sedang dekat dengan Allah. Dan yang kelima, dalam posisi yang paling rendah, sujud menjadi waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Allah, sehingga sangat dianjurkan untuk berdoa dengan penuh khusyuk. Ya. Nah itu. Nah, ini ketika dilihat dari kacamata agama kita. Belum lagi kalau dilihat dari sisi kesehatan, betul nggak? Ya, dari sisi kesehatan. Nah, untuk masa-masa sekarang itu bisa ditemukan akan manfaat daripada sujud yang dilakukan oleh seseorang. Ya, nah terutama itu adalah satu diantaranya akan menjaga dari serangan apa? Stroke ya. Berasnya, bandisnya. Nah, eta ku sujud eta. Ya. Dan yang lain-lainnya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, yang terpenting itu adalah ya sekali lagi bagaimana kita hidup di dunia ini menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sendiri itu sudah menjelaskan ya cara-caranya agar kita menjadi manusia-manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu diantaranya itu adalah dengan cara memperbanyak sujud, dan sujud yang kita lakukan upayakan harus benar sesuai dengan aturan yang ada. Ya, nah, kita sepakat ya akan hal itu, dan mudah-mudahan sekali lagi menjadi ya pengetahuan bagi kita, bahkan nah, itu menjadi kebiasaan bagi kita. Ya, bahwa memang semua kita ini ya itu tidak bisa terlepas daripada kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya.